Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai seputaran tentang kripto yang pada saat ini sedang lagi on the track ya intinya. Jadi si kripto ini dalam 2 minggu terakhir ini dia mengalami yang namanya itu peningkatan yang sangat signifikan ya dari Bitcoin di 2 minggu ini. Oke, ini adalah menggunakan aplikasi yaitu bukan aplikasi tapi ini website dari TradingView. Di sini terlihat teman-teman ini menggunakan time frame monthly ya. Di sini sangat terlihat sekali bahwa kenaikan si Bitcoin pada saat ini mengalami yang cukup bagus ya. Mengalami peningkatan sudah sekitar 160% dari awal yaitu di Januari 2023 yaitu udah setahun yang lalu ya. Ini adalah bulan Desember jadi sudah setahun ya, sudah 12 bulan. Kemudian peningkatan yang cukup mantap ya. Jadi di sini terlihat bahwa inilah saatnya bahwa kita itu akan mengalami bulan. Jadi apa saja sih yang perlu kita persiapkan dalam menghadapi bulan ini? Oke. Let's go. Teman-teman, jadi hal yang wajib kamu punya untuk menyambut bulan dari si kripto, yang pertama itu ini dari si CoinDesk ya. Yang pertama itu ya, jadi kamu itu perlu memiliki yaitu tempat jual beli kripto. Ini adalah standar basicnya ya, yaitu ada 2 kategori. Yang pertama itu ada centralized dan kemudian ada juga decentralized exchange. Yang centralized exchange itu kalau di Indonesia itu meliputi yang namanya itu Indodax, Tokcrypto, kemudian Pintu. Kemudian kalau decentralized exchange itu semacam Uniswap, PancakeSwap, OneInch, terus kemudian apa lagi ya? Banyak lah ya untuk yang dari segi decentralized exchange. Teman-teman, jadi di Indonesia itu ada banyak yang yaitu yang namanya itu exchange untuk jual beli kripto. Yang pertama itu yang saya sarankan yaitu adalah Tokcrypto. Oke, saya akan coba untuk menjelaskan dari segi kelebihan dan kekurangan dari si Tokcrypto. Yang Tokcrypto itu memiliki kelebihan yang pertama itu volume perdagangan dan likuiditas yang tinggi. Kemudian dia itu memiliki juga token sendiri yang bernama itu TKO ya. Kemudian dia juga si Tokcrypto itu memiliki yaitu menyediakan fitur staking, farming dan juga lending. Dan kekurangannya dari si Tokcrypto ini itu aset yang ditawarkan yang ditawarkan oleh si Tokcrypto ini ya tidak sebanyak yang ada di Indodax. Dalam artian aset yang memiliki pairing IDR ya atau Indonesia rupiah. Tapi kalau misalkan dari segi global, dari segi banyak itu sebenarnya lebih banyak dari si Tokcrypto. Cuman ya itu di Tokcrypto itu kebanyakan memiliki pairing yaitu USDT. Kalau misalkan teman-teman itu nggak pengen ribet untuk membeli dulu USDT, lebih baik teman-teman masuk ke yang namanya itu Indodax. Dan itu menjadi salah satu kelebihannya dari si Indodax. Yaitu pertama, Indodax itu memiliki aset kripto yang ditawarkan paling banyak di Indonesia, yaitu memiliki pairing IDR yang paling banyak dari exchange yang lain, teman-teman. Kemudian dari si Indodax juga memiliki chatroom dan forum untuk berdiskusi di aplikasinya itu. Sedangkan kekurangannya dari si Indodax itu yaitu yang pertama itu belum memiliki token sendiri ya, tidak yang sama seperti kayak TKO dari Tokcrypto atau PTU dari Pintu ya. Indodax itu belum memiliki aset kripto dari si Indodax itu sendiri. Kemudian Indodax juga belum memiliki atau belum menyediakan fitur yang namanya itu staking, farming dan juga lending ya. Kemudian yang terakhir itu ya dari segi tampilan atau visualnya itu ya kurang menarik lah dari segi visual dari si Indodax. Kemudian yang ketiga itu yaitu Pintu ya, yang saya rekomendasiin itu yang ketiga itu Pintu. Kenapa Pintu? Ya itu yang pertama itu Pintu itu ya jadi ibaratnya visualnya itu lebih familiar ya. Jadi memudahkan pemula untuk membeli kripto dengan mudah dengan cepat. Yaitu sangat gampang sekali, sangat enak sekali untuk dipelajari gitu teman-teman. Kemudian Pintu juga menyediakan fitur-fitur yaitu mengenai edukasi, yaitu pembelajaran mengenai kripto sendiri, dan juga memiliki tampilan aplikasi atau visual
yang lebih menarik lah intinya. Kemudian ya untuk dari segi kekurangannya yaitu untuk si toko untuk si pintu itu yang untuk si pintu itu yaitu dari segi volume perdagangan likuiditasnya yang sangat rendah. Kemudian aset kriptonya juga terbatas teman-teman ya. Dan biaya transaksi dan penarikannya juga ya cukup tinggi. Itu juga sama kayak si toko kripto ya, memiliki transaksi dan penarikan yang cukup tinggi ketika kita itu bertransaksi teman-teman. Kemudian yang kedua itu yaitu kita itu harus memiliki tempat menyimpan dari si kripto di luar dari central exchange dan decentral exchange teman-teman. Misalkan nih kita udah membeli yang namanya itu kripto ya di salah satu exchange di Indonesia. Kemudian kita itu ketika kita itu udah beli, kalau misalkan kita itu nggak ingin trading, kita itu mau menyimpan dalam waktu yang cukup lama, kita bisa menggunakan ada yang namanya itu bisa dalam bentuk software yaitu hot wallet ya, bisa menggunakan yang namanya itu Trust Wallet, kemudian MetaMask, Exodus gitu, itu bisa, itu gratis teman-teman. Tapi biaya transfernya dari Central Exchange ke MetaMask itu cukup gede juga ya. Kemudian kita juga kalau misalkan yang ingin benar-benar gratis itu bisa menggunakan yang namanya itu Cold Wallet ya, Elipal, bisa Trezor, bisa Cephal gitu ya untuk dari si Cold Wallet, tapi itu harganya juga cukup mahal. Bisa kita coba lihat di sini ada yang namanya itu tentang Trezor ya, kita bisa lihat di sini teman-teman. Welcome to today's video on how to set up your new Trezor Safe 3 device. We are fortunate enough to be working with the Bitcoin-only limited edition version of this new Trezor Safe 3. As a part of today's video, we are going to be getting a 12-word seed phrase, which we're going to physically record onto a seed phrase booklet that came with the device. It seems like with the Trezor Safe 3, Trezor took important learnings from user feedback about the Model 1 and the Model T, wrapped it into this brand new device. We have two buttons for navigating the Trezor's interface and for even setting bentuknya seperti itu. Taruh aja kriptonya di sini, nggak akan hilang walaupun disimpan dalam waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun tetap ada itu nanti si kripto kita itu. The Trezor Safe 3 has that as well. Everything we're going to be doing today is going to be shown on the screen of the device. We're going to be working with a companion software called the Trezor Suite, which we'll talk about in just a moment. We're going to cover all of that and more as a part of today's video. Oke, ini itu adalah video yang namanya itu Cold Wallet. Kemudian misalkan kita juga ingin mengetahui atau mengetahui yang namanya itu tentang si Cold Wallet, bisa teman-teman itu masuk ke yang namanya itu si website di sini trezor.io ya. Kemudian teman-teman jika ingin memiliki mengetahui dari segi harga ya dari si Trezor itu di sini juga ada. Di sini untuk harganya itu menggunakan yang namanya itu euro ya di sini. Ini lumayan mahal ini untuk Twin Bundle T. Jadi bundle dia itu bundling di sini sekitaran 322 euro. Ini mahal sekali ya. Kemudian ada Twin Bundle 1, Trezor Legacy, ini yang paling mahal itu ya ini ya, yang Trezor T ini yang tadi ada di video teman-teman. Oke, yang ketiga kita itu harus mengetahui tempat untuk memantau yang namanya itu market kripto. Jadi kita ini harus mengekspor lebih luas lagi tentang beberapa aset kripto di luar dari si exchange teman-teman. Yaitu kita bisa menggunakan yaitu dari yang saya rekomendasiin itu. Kita coba lihat di sini ada yang namanya itu TradingView. Di sini TradingView ini jelas ini secara global ya teman-teman, untuk si dolar, untuk si Bitcoin di sini bisa jelas. Kemudian teman-teman juga di sini bisa melihat yang namanya itu berbagai macam token apapun di sini teman-teman akan ada. Kita coba di sini untuk melihat misalkan Doge ya, untuk Doge seperti ini teman-teman, untuk Doge apapun itu bisa kita lihat. Atau misalkan kita teman-teman bisa ingin tahu juga untuk token PTU bagi yang teman-teman itu memiliki yang namanya token pintu ya. Kita coba cari PTU. Ini udah ada nih PTU USDT. Kita coba PTU IDR, nggak ada. PTU aja ya, PTU USDT paling ini ya, Bybit. Dari Bybit kita coba lihat. Nah ini seperti ini. Untuk si PTU juga ada koin PTU, atau kalau misalkan kita coba ingin melihat yang namanya itu koin TKO juga ada di sini. TKO. Nah, TKO di sini ada USDT, kita coba lihat yang dari si Binance USDT adalah seperti ini untuk si token si toko kripto ya.
Ini seperti ini. Kemudian selain dari keunggulan dari si TradingView juga, kita itu bisa menganalisa dengan berbagai macam tools yang sudah disediakan dari si websitenya teman-teman. Ini gratis teman-teman ya. Kemudian teman-teman untuk yang kedua itu bisa mencari informasi mengenai yang namanya itu di CoinGecko atau di CoinMarketCap ya. Ini adalah standar dari si standar dunia dari kripto ya. Untuk dari si dari CoinMarketCap ini itu adalah standar yang biasa saya pakai ya. Di sini jelas banget, di sini ada yang namanya itu price, kemudian 1 jam persentase, 24 jam persentase, ada market cap, ada volume dalam 24 jam, ada circulating supply, ada juga chartnya yang mini chart ya, bisa kita sebut mini chart. Kemudian di sini juga ada yang namanya itu Fear and Greed Index, yang juga terlihat jelas sekarang itu lagi greedy ya, sekitar 73% teman-teman. Dan pada saat ini dari global market crypto yaitu mengalami penurunan sebenarnya 0,83% dengan total market cap-nya itu yaitu sekitaran 1,58 triliun US dollar teman-teman. Dan keunggulannya dari si yang namanya itu si market cap ini, kita itu bisa mengambil yang namanya itu bonus ya di sini, di mana bonusnya itu bisa kita tukar nantinya berupa reward ya, bisa kita tukar dalam bentuk apa ya, kita coba lihat ya. Saya itu di sini sudah memiliki yang namanya itu sebanyak berapa sini? Oh aduh nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Collect diamond udah ada 1990 diamond. Kalau mau misalkan kita itu ingin coba ditukar ya diamond kita bisa di redeem, kita bisa masuk ke diamond reward ini, kita bisa tukar dengan berbagai macam merchandise yang disediakan oleh platform ini ya teman-teman. Kemudian yang keempat, kita itu harus mengetahui yang namanya itu mengumpulkan informasi yang digunakan di kalender terpercaya di dunia teman-teman ya, untuk melihat apa sih schedule yang akan event yang akan segera terlaksana di misalkan di minggu ini, minggu depan, atau di bulan depan. Kita itu bisa melihat dari platform juga, yaitu saya rekomendasiin yaitu yang pertama di sini ada yang namanya itu. Oke, jadi di sini teman-teman saya rekomendasiinnya di sini untuk melihat yang namanya itu kalender dari schedule dari sebuah kripto. Di sini teman-teman bisa menggunakan website coinmarketcal.com atau Coindar atau juga Coin Calendar ya, Coin Calendar sini. Ini saya coba buka yaitu dari segi CoinMarketCal ya, ini yang biasa saya gunakan. Jadi nanti di tanggal 1 Mei 2024 akan ada yang namanya itu block reward halving dari si Bitcoin. Ini statusnya itu hot ya teman-teman. Kemudian nanti juga 1 Mei juga akan ada yang namanya itu block. Oh ini sama ya, ini sama. Jadi dia ada dua kategori, yaitu ada block reward halving dari kategori signifikan dan juga ada kategori hot. Sementara untuk di minggu ini atau minggu depan ya, atau pada tanggal ini udah ada nih untuk Harmony, Octopus di sini ada ya. Kemudian untuk di minggu-minggu depan juga kita bisa geser nih per tanggal 13 sampai 17 kita bisa geser lagi, akan ada apa lagi, kita bisa melihat total semuanya di coinmarketcal.com. Kemudian gak kalah pentingnya juga ya, jadi selain dari artikel berita untuk mengumpulkan sebuah informasi yang digunakan, ya teman-teman juga bisa menggunakan yang namanya itu tempat untuk menganalisa data, yaitu secara on-chain teman-teman. Jadi untuk platformnya itu data on-chain itu pada umumnya mengelompokkan dan memperbarui data pada protokol dan proyek dari si kripto, dan mewakilinya dalam grafik sederhana yang bermanfaat bagi setiap penggunanya. Misalkan nih saya membeli yang namanya itu si Cardano atau dari segi Solana, kripto Solana, kita bisa mengeceknya itu di Into the Block ya. Kita coba lihat Into the Block. Nah ini di sini Into the Block ini di sini terlihat ya di sini untuk dari segi data on-chain, untuk dari segi si Cardano itu, untuk dari layer 1-nya itu udah cukup banyaknya, itu sekitar 0,17% dari segi data yang sedang sirkulasi pada saat ini, yaitu di Cardano itu. Kemudian untuk dari segi di sini untuk jadi presentasi dari yang namanya itu volumenya ya, ini harusnya di highlight gini, jadi nggak ikut ke bawah harusnya teman-teman. Kemudian di sini juga ada ownership distributionnya, ini sangat sedikit sekali untuk si Cardano itu ya.
Untuk dari segi si well-nya ini bisa kelihatan well-nya itu hanya 8,52%, dan kebanyakannya itu dari segi current itu yaitu adalah retail ya, sebanyak 66,18%. Kita coba lihat dari segi si Bitcoin. Untuk Bitcoin itu wealth-nya juga cuma sedikit ya, yaitu sekitaran 2,34%, dan retail yang banyaknya itu sekitaran 89,01%, yaitu pada saat ini teman-teman. Yang maksud itu belum ada yang namanya itu wealth ya, hanya retail kebanyakan itu melakukan trading. Oke teman-teman, disclaimer on dan Dior ya, karena saya bukan financial advisor teman-teman, dan pengendali keuangan teman-teman adalah diri teman-teman sendiri. Happy next weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.